Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang pergantian tahun 2026, teman-teman ada yang mau buka usaha kuliner? Di video ini, saya Ridwan akan tunjukkan aplikasi kasir yang benar-benar layak direkomendasikan untuk usaha kuliner. Trigonal Tutorial. Oke, jadi di sini langsung aja ya, kita akan membahas program apa yang direkomendasikan untuk teman-teman yang ingin buka usaha kuliner atau sejenisnya, seperti coffee shop atau resto atau mungkin F&B gitu ya. Nah, jadi dari ketiga program IPOS 4, Ketoko dan IPOS 5 ini, saya paling merekomendasikan untuk program Ketoko yang omset silver. Kenapa yang omset silver? Karena dia sudah bisa fitur perakitan ya. Kalau yang omset biasa itu kan dia belum bisa untuk fitur rakitannya. Dan di sini kita membutuhkan item rakitan non proses. Jadi sebelumnya saya sudah buatkan item antara nasi sebagai bahannya dan nasi goreng itu sebagai item rakitannya yang akan kita jual atau kita transaksikan nanti itu yang nasi goreng gitu ya. Jadi untuk nasinya ini sebagai bahannya aja. Di sini kita coba cek aja, langsung kita edit. Nah, di sini ada pilihannya ya, rakitan non proses. Jadi kita pilihnya nanti tipe item rakitan non proses. Kemudian untuk rakitan ini kita masukkan bahannya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada bahan lainnya selain nasi, ya itu bisa ditambah aja itemnya. Kita buatkan dulu itemnya sebagai item barang agar bisa dimasukkan ke bahannya gitu ya. Kita membutuhkan rakitan non proses ini supaya ketika ada transaksi yang akan kita lakukan, kita tidak perlu proses rakitan. Jadi di sini ada dua, ada rakitan proses dan rakitan non proses ya. Kalau rakitan proses, kita harus proses rakitannya dulu supaya stoknya bertambah dan bisa kita jual. Tapi kalau rakitan non proses, kita tidak perlu proses rakitannya supaya stok dari nasi gorengnya bisa dijual. Jadi walaupun stoknya kosong, dia tetap bisa dijual dan dapat ditransaksikan. Otomatis bahan yang kita masukkan di sini dia akan berkurang. Gitu ya. Kalau kita jual nasi gorengnya 1 piece, otomatis dia ya 1 piece juga nasinya yang berkurang. Kalau kita jual ya 2, berarti dikali 2 gitu ya. Nah, seperti itu untuk program Ketoko. Kenapa tidak direkomendasikan untuk IPOS 5? Nah, karena pada program IPOS 5 dia hanya ada item rakitan proses gitu ya. Jadi di sini dia rakitannya itu proses. Kita harus proses perakitan dulu supaya bisa menambahkan stok dan menjualnya gitu. Jadi kalau misalkan kita usahanya kuliner itu ya cukup lama ya, nanti prosesnya kita harus proses rakitannya dulu, baru stoknya bertambah dan baru bisa kita jual gitu. Nah, kita contoh ya, misalkan dari daftar item ini, kita lihat untuk stok nasi goreng ini kan kosong. Dan untuk ini nasi bahannya ya, gitu ya. Kalau kita cek ini edit, ini dia itemnya barang gitu ya, tipe itemnya ya. Nah, kita untuk menjualnya itu harus menambahkan stok ini. Nah, untuk menambahkan stok nasi goreng ini, kita harus proses perakitan dari daftar proses perakitan ini. Ini kita tambah, kemudian kita cari nasi goreng. Oke, kemudian kita pilih pelanggannya lalu kita simpan. Otomatis ini sedang dibuat, bahannya akan berkurang, tapi karena itemnya belum siap dijual, stoknya masih kosong. Jadi dia masih diproses ya. Nah, bahannya berkurang. Kita coba misalkan kita tarik ke daftar proses jadi ini ketika sudah siap dikirim gitu ya ke pelanggan ya. Nah, ini kita tarik. Oke. Nah, di sini kita simpan. Gitu. Barulah nanti stok dari nasi gorengnya bertambah gitu ya dari rakitannya. Nah, seperti ini baru bisa dilakukan penjualan. Nah, itu kan cukup panjang ya untuk prosesnya ya kalau misalkan kita kuliner dan butuh cepat juga untuk ditransaksikan. Makanya di sini butuhnya program ke toko. Kalau program ke toko, dia itu masuknya ke rakitan non proses kemudian tinggal kita masukkan bahannya aja. Jadi ketika stoknya masih kosong, itu bisa kita langsung jual dan stok dari bahannya otomatis berkurang gitu ya. Dan untuk bahannya pun bisa kita setting seperti ini ya. Ini contoh saya tutup. Nah, saya masuk ke daftar item nasi. Nah, di sini bisa kita setting bisa beli tidak dijual gitu ya. Jadi nanti ketika kasir nyari item nasi, dia nggak muncul untuk bisa beli tidak dijualnya ini gitu karena dia cuma sebagai bahan aja gitu ya. Nah, contoh misalkan di sini kita coba tambah, kita jual ya. Ini kan stoknya kosong ya. Belum karena memang rakitan non proses jadi tidak perlu proses perakitan. Coba kita jual untuk nasi gorengnya gitu ya. Nah, di sini kemudian kita bayar ya. Oke, kita simpan.
Nah, dia, tersimpan ya, kemudian otomatis nanti bahannya ini berkurang gitu. Jadi, ya sama seperti tadi ya, dia kalau jualnya 1 piece otomatis nasinya yang berkurang 1 piece, itu dikalikan gitu ya, karena dibuatkan untuk bahannya itu tadi, per 1 piece gitu ya. Kemudian untuk program ke toko ini juga sudah bisa untuk versi mobile-nya gitu ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini, kita coba contoh jual lalu kita cari aja itemnya nasi goreng gitu ya, nasi goreng. Nah, dia ada, kita klik aja gitu ya. Kita pilih lalu kita tambahkan nih, berapa nih jualnya gitu. Kemudian kita lakukan pembayaran seperti itu. Jadi di sini saya merekomendasikannya program ke toko gitu ya. Nah, kenapa enggak IPOS 4 gitu ya? Sebenarnya IPOS 4 untuk item rakitannya dia juga non proses gitu ya, sama seperti program ke toko yang rakitan non proses ini ya. Gitu ya, rakitan non proses ya, karena dia tidak ada menu perakitannya nih. Nah, kalau EPOS 5 itu kan, rakitan proses, dia ada perakitannya di sini di atas gitu. Tapi kalau EPOS 4 karena rakitan non proses, dia tidak ada di bagian atas untuk menunya, gitu ya. Nah, cuma dia memang belum support dari developernya itu untuk, versi mobile-nya gitu ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang ingin menggunakan program IPOS itu sebenarnya bisa juga, hanya saja memang tidak saya rekomendasikan gitu ya. Karena tadi, untuk proses rakitannya dia harus dirakit dulu ya dari sini ya, gitu ya. Untuk rakitannya itu harus diproses dulu supaya stoknya bertambah gitu. Tapi kalau untuk yang program ke toko dia tidak perlu, diproses rakitan dulu karena memang rakitannya non proses gitu. Cuma teman-teman itu bisa buatkan itemnya itu menjadi item barang. Jadi nasi gorengnya itu dijadikan item barang bukan item rakitan gitu ya. Dan juga untuk nasi ya dia masuknya ke item barang juga gitu ya untuk bahannya tadi gitu. Nanti untuk menambahkan stoknya kita bisa tambahkan stoknya dari daftar item masuk untuk yang nasi gorengnya gitu. Dan untuk yang bahannya nanti setelah kita udah operasional kita stok opnam, tutup ya, kita closing, kita stok opnam, yang keluar apa aja itu dikeluarkan dari daftar item keluar gitu. Jadi nanti nambah stoknya seperti itu, keluar masuknya gitu. Kalau untuk teman-teman yang memang sudah terlanjur melakukan pembelian program IPOS gitu ya. Tapi kalau misalkan belum, saya lebih merekomendasikan program ke toko. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk detail pengaplikasian usaha kuliner pada aplikasi ke toko seperti coffee shop, teman-teman bisa cek di link video yang ada di deskripsi ya. Nah, itu tadi aplikasi kasir yang saya rekomendasikan untuk membuat operasional usaha kuliner teman-teman jadi lebih rapi, modern, gampang dikontrol, dan mudah dievaluasi. Sudah siap bawa usaha kuliner teman-teman ke level selanjutnya? Trigona Software siap membantu. Cek link yang ada di deskripsi untuk tanya-tanya lebih lanjut atau untuk langsung memesan. Kami juga menyediakan paket lengkap dengan perangkat kasir dan pelatihannya. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.